Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang program linear, dan hari ini kita akan fokus membahas materi inti dari program linear itu sendiri. Baik, kita akan bahas materi program linear dan model matematika. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, membuat model matematika soal yang berkaitan dengan program linear. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian program linear. Yang ketiga, menentukan nilai optimum masalah program linear yang berkaitan dengan masalah kontekstual sehari-hari. Beberapa istilah penting yang perlu kita ketahui diantaranya, yang pertama, program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Fungsi kendala itu adalah batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam program linear itu sendiri. Fungsi objektif adalah fungsi yang nilainya akan dioptimumkan atau dimaksimumkan atau diminimumkan. Model matematika itu juga bisa dikatakan suatu rumusan matematika, bisa berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang diperoleh dari terjemahan suatu masalah ke dalam bahasa matematika. Oke, membuat model matematika. Kita langsung masuk di contoh saja ya, bagaimana kita membuat model matematika itu. Oke, nomor 1. Seorang siswa dapat memilih jurusan IPA jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, nilai matematika lebih dari 6. Yang kedua, nilai fisika minimal 7. Yang ketiga, jumlah nilai matematika dan fisika tidak boleh kurang dari 13. Baik, ini yang pertama untuk memudahkan kita dalam mengerjakan. Kita misalkan dulu ya. Misalnya apa? Misalnya ini matematika. Ya, matematika ini dimisalkan dengan apa? X misalnya kan. Kemudian fisika dimisalkan dengan Y. Ini misal saja ya. Berarti nanti kita bisa tuliskan nanti. Ya, berarti X lebih dari 6. Ini bahasa yang pertama kan. Jadi X lebih dari 6. Oke. Minimal. Minimal itu artinya apa? Ya paling rendah. Kalau lebih boleh enggak? Boleh. Nah, berarti kalau begitu Y lebih dari sama dengan 7. Gitu ya. Oke. Jumlah nilai matematika dan fisika. Nah, matematika tadi apa? Misalnya X berarti X. Dan Y fisika ya. Jumlahnya itu ya berarti X tambah Y gitu ya. Tidak boleh kurang. Berarti apa? Lebih dari atau sama dengan 13. Nah, gitu ya. Oke. Ya, buat model matematika sebagai syarat seorang siswa bisa ke jurusan IPA. Oke, paling tidak ini ya, paling tidak syaratnya itu. Oke, langsung kita masuk ke jawaban. Yang tadi cakaran ya. Nah, kita masuk jawaban. Kita misalkan matematika itu X dan fisika Y. Nah, gitu ya. Maka model matematikanya gimana? X lebih dari 6. Nah, sudah tadi ya. Oke, yang kedua, Y lebih dari atau sama dengan 7. Yang ketiga, X tambah Y lebih dari sama dengan 13 dengan X anggota bilangan real. Ya, demikian ya. Oke. Lanjut nomor 2. Seorang pemborong akan membangun rumah di atas tanah seluas 10.000 meter persegi. Rumah yang akan dibangun terdiri dari 2 tipe, yaitu RS dan RSS. Luas tanah tipe RS 100 meter persegi. Dan luas tanah tipe RSS untuk 1 unitnya itu maksudnya ya, itu membutuhkan 80 meter persegi. Sebuah rumah tipe RS dikerjakan oleh 5 orang dan sebuah rumah tipe RSS dikerjakan oleh 3 orang. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia 450 orang.
rumah itu akan dijual dengan keuntungan 1 juta untuk 1 unit RS dan 750.000 untuk 1 unit RSS. Buatlah model matematikanya dan tuliskan labanya dalam X dan Y. Oke, baik. Jadi yang pertama kita misalkan dulu untuk memudahkan ini ya. Yang pertama adalah ada berapa tipe rumah tadi? 2 ya. Oke. Ada RS. Ini kita misalkan dengan X. Kemudian apa? RSS. Dimisalkan dengan apa? Dengan Y. Oke. Yang pertama, ini terkait dengan kendala. Orang kalau bangun rumah, apakah bisa membangun sebanyak-banyaknya? Ya, ternyata tidak. Karena ada batasan luas tanah kan gitu ya. Nah, maka nanti ini yang terkait dengan luas tanah apa? Nah, ini luas tanahnya adalah 10.000 meter persegi. Luas tanah total yang dimiliki. Kemudian 1 unit RS itu 100. Sementara RSS butuhnya 80 per unit kan gitu ya. Berarti model matematikanya gimana yang pertama? Yang pertama terkait dengan luas tanah itu berarti 100 X ditambah dengan 80 Y gitu ya. Itu harus kurang dari atau sama dengan 10.000. Kenapa? Karena luas tanah dimiliki 10.000 saja. Kalau sampai pembangunannya ini melebihi 10.000, berarti tanahnya tetangga yang dibangunkan. Kan begitu ya? Oke. Selesai. Lanjut yang kedua apa? Tenaga kerja. Tenaga kerja yang dipunyai apa? 450.000. Berarti nanti di sini kurang dari atau sama dengan 450 orang ya. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita cek untuk RS berapa orang? Oh, 5. Itu berarti 5X gitu ya. Oke. Tambah RSS berapa? Oh, RSS ternyata 3. Oh, berarti ditambah 3Y. Nah, seperti itu. Oke, nah terus bisa kita tambahkan ini. Karena X dan Y itu adalah rumah, maka XY itu adalah anggota bilangan bulat gitu. Bilangan bulat positif ya. Nah, seperti itu. Anggota bilangan cacah. Bolehlah seperti itu. Kemudian yang terkait dengan keuntungan ini namanya fungsi tujuan. Jadi nanti Anda bisa tuliskan di sini fx, y itu sama dengan 1 juta. X ditambah dengan 750 ribu Y. Nah, seperti itu cara membuat model matematika. Oke, dari soal yang tadi ya, kita bisa buat jawabannya. Jawaban kita misalkan rumah tipe RSX, rumah tipe RS itu X, rumah tipe RSS Y. Nah, gitu ya, syarat atau kendala yang pertama tadi. Nah, ini apa tadi itu? Luas tanah ya. Oke, luas tanah. Ini bisa disederhanakan, nggak? Bisa dibagi berapa ini? Yang pertama bisa coret-coret aja lah, ini dibagi 10 dulu ya. Ya, gitu. Oh, masih bisa lagi dibagi 2 lagi ya. Oke, dibagi 2 masih bisa. Berarti hasilnya berapa itu? Oke, 5x tambah 4y kurang dari sama dengan 500. Oke, benar ya. Yang kedua, 5x tambah 3y kurang dari sama dengan 450. Terkait dengan apa tadi ini? Tenaga kerja ya, gitu. Yang ketiga, x lebih dari 0, y juga lebih dari sama dengan 0. Karena x, y itu tipe rumah. Tidak mungkin tipe rumah nilainya negatif. Misalnya, berapa rumahmu? Negatif 5. Kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi nilai x dan y selalu positif. Yang keempat, fungsi tujuannya itu yang terkait dengan penjualan tadi ya. Berarti fx, y sama dengan 1 juta x ditambah 750.000 y. Oke, demikian. Oke, baik kita lanjutkan. Nilai optimum bentuk objektif. Oke, nilai optimum itu ya, jadi nilai optimum itu nanti ada 2. Ya, optimum yang ini itu ada 2. Yang pertama bisa berarti dia maksimum. Ya, bisa berarti dia maksimum. Yang kedua bisa berarti dia minimum. Jadi kalau dibilang optimum, berarti ada 2, maksimum atau minimum. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi tujuan itu ada beberapa macam metode ya. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah menggunakan metode uji titik sudut. Oke. Contoh 1 misalnya. Tentukanlah nilai maksimum. Oke, berarti di sini
yang ditanyakan cuman maksimum ya. Oke, ini maksimum berarti kalau maksimum itu nilai yang terbesar ini. Maksimum berarti terbesar. Oke, kita garis bawah ini ya. Jadi maksimum berarti nilai yang terbesar. Oke. Nilai maksimum dari 2x tambah 3y untuk x, y anggota C yang memenuhi sistem pertidaksamaan x tambah y kurang dari sama dengan 3, x tambah 2y kurang dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0 adalah. Oke. Baik, yang pertama kita lihat di sini, ini adalah fungsi tujuan. Dari mana kita tahu fungsi tujuan? Karena ini ada kata-kata ini. Tentukanlah nilai maksimum dari ini. Ya, berarti fungsi tujuannya. Berarti kita tahu nanti ini bahwa fx, y itu sama dengan 2x ditambah 3y. Nah, kan gitu ya. Oke. Kemudian sistem pertidaksamaan ada berapa pertidaksamaan ini? Ini yang pertama ada 1. Oh, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Berarti ada 4 pertidaksamaan ya. Oke, lanjut apa yang kita lakukan? Ya, yang pertama kita gambar. Kita buat seperti ini. Oke. Selanjutnya kita gambar garisnya. Nah, menggambar garis kita langsung saja ya, karena sebelumnya Anda sudah pernah belajar materi dasar di materi sebelumnya ya. Bagi yang masih bingung bisa dibuka video kami yang sebelumnya, yaitu materi prasyarat dari program linear. Oke. Ya. Kita akan menggambar yang ini dulu. X tambah Y sama dengan 3. Kita gambar dulu garisnya ya. Karena di persamaan garis itu apapun pertidaksamaannya, namanya persamaan garis selalu menggunakan tanda sama dengan. Oke. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu X-nya berapa? Nah, 3. Karena potong sumbu X berarti Y-nya kan 0 ya. Ya, berarti 3. Di mana 3? Sini. Y-nya berapa? Nah, Y berarti 3 juga karena X-nya 0. Ya, seperti itu. Lanjut, apa yang kita lakukan? Ya, tinggal ditarik garis saja. Iya, seperti itu. Garisnya lurus, bukan putus-putus. Masih ada ingat kenapa demikian? Ya, karena ini ada sama dengannya, kan gitu ya. Oke. Kurang dari, kita pakai metode kiri kanan saja supaya cepat. Kurang dari berarti sebelah kiri. Nah, berarti ini penyelesaiannya. Yang diarsir yang mana? Yang kanan berarti. Ya, seperti itu ya, karena koefisiennya sudah positif. Nah, boleh seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang, ya, jangan lupa dikasih nama dulu ini ya. Nah, lupa tadi ini persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 3. Baik, selalu tandanya sama dengan kalau persamaan garis ya. Gitu. Oke, lanjut ke yang kedua. X-nya berapa? X-nya 4. Titik potong terhadap sumbu Y-nya 4. Berarti mana sini? Y-nya 2. Betul ya? Dari mana 2? Bukan dari sini, bukan ya. Tapi Y itu 2 dari 4 dibagi 2. Nah, nanti di sini. Oke, di sini 3 tadi, di sini 2. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita buat garisnya. Iya, seperti itu garisnya. Kemudian kita kasih nama nanti ya. Oke, yang diarsir yang mana? Kurang dari, berarti daerah penyelesaiannya kiri. Yang diarsir berarti mana? Yang kanan. Gitu ya. Oke. Kita kasih nama, jangan lupa ini adalah namanya adalah apa tadi? X tambah 2Y sama dengan 4. Menggunakan tetap sama dengan karena persamaan garis. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Berarti kita gambar X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berarti memotong X di titik 0. 0 kan di sini ya. Dan tegak lurus terhadap sumbu X. Ah, berarti ini gambarnya. Nah, itu dia. Yang diarsir mana? Penyelesaiannya mana? Lebih dari berarti kanan penyelesaiannya. Sehingga yang diarsir adalah kiri. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang Y lebih dari sama dengan 0. Kita gambar Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti memotong di Y sama dengan 0. Tegak lurus terhadap sumbu Y. Ah, berarti ini nanti garisnya. Ya, seperti itu ya. Yang diarsir mana? Nah, Y lebih dari 0 itu berarti penyelesaiannya adalah atas. Ingat ya, Y lebih dari 0 berarti atas. Kalau kurang dari bawah. Nah, gitu. Kalau X lebih dari kanan, kurang dari kiri. Kalau Y lebih dari atas, kurang dari bawah. Ya, seperti itu. Berarti
penjelasan di atasnya. Yang diarsir mana? Bawahnya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti berarti ya, himpunan penyelesaiannya daerahnya itu dibatasi oleh ini. Ya, titik ini berarti ini 0,0 ya. Kemudian ini berarti berapa nih? 3,0. Kemudian yang ini berapa? 0,2. Ingat, titik itu adalah X, Y. Selalu seperti itu ya. Nah, yang ini kan kita belum tahu ya. Artinya kalau digambar seperti ini kelihatan lah ini 2,1 kan. Nah, kalau digambar. Tapi kan nanti kalau kita misalnya bilangannya sangat besar, kita tidak menggunakan buku streaming, itu kan agak sulit kita melihatnya seperti ini. Jadi gimana menentukan titik ini? Ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi untuk substitusi saja. Misalnya ini. Jadi kita eliminasi aja ya. X tambah Y sama dengan 3. X tambah 2Y sama dengan 4. Oke. Kenapa tidak kurang dari? Ya, karena kita hanya mencari titik potongnya saja ya. Maka kita gunakan tanda sama dengan. Ya, ini sudah ada yang sama, langsung saja berarti. Kurangkan ya. Ini berarti min Y sama dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan 1. Kan gitu ya. Nah, lanjut substitusi aja. Substitusi Y sama dengan 1 ke salah satu persamaan. Misalnya apa? Ke X tambah Y sama dengan 3. Masukkan aja berarti X tambah 1 sama dengan 3. X sama dengan 3 kurang 1 gitu ya. X sama dengan 2. Ya, berarti titik potongnya itu adalah 2,1. Oke, sama ya. Nah, sip seperti itu. Lanjut, apa yang kita lakukan? Nah, kita diminta untuk menentukan nilai maksimum. Maka nanti nilai maksimumnya itu berada di pojok-pojok sini. Maka nanti ada uji titik-titik pojoknya ini. Jadi tidak perlu semua titik yang ada di sini diuji, karena nilai maksimum dan minimum pasti diwakili oleh titik-titik pojok daerah penyelesaian. Nah, gitu ya. Daerah penyelesaiannya berarti daerahnya sini. Ya, boleh dituliskan dengan DP. Ya, apa itu DP? Daerah penyelesaian. Jadi nanti kita substitusi ini 0,0, 3,0, 2,1 dan 0,2 ke fungsi tujuan fx, y sama dengan 2x ditambah 3y. Oke. Kita substitusi ke fungsi tujuan, ini fungsi tujuannya ya. Maka yang pertama titiknya berapa titik? 0,0. Maka F0,0 ganti aja X dengan 0, Y dengan 0. Berarti ini 2 kali 0 tambah 3 kali 0, 0 tambah 0, 0. Oke, lanjut. 3,0. Berarti maka F3,0 X diganti 3, Y-nya dengan 0. Berarti 2 kali 3, 6 ditambah 0, 6. Lanjut. 2,1. Maka F21 berarti 2 kali 2 tambah 3 kali 1. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Oke, lanjut. 0,2 maka F0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 2. 0 tambah 6, 6. Oke, sekarang kita lihat. Nilai yang paling besar yang mana? Nah, maksimum kan yang paling besar ya. Ya, berarti nilai maksimumnya adalah 7. Nah, gitu ya. Jadi nilai maksimumnya adalah 7. Andaikan ditanya kapan terjadi nilai maksimum, ya terjadi manakala X-nya 2, Y-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua. Tentukanlah nilai minimum dari 3X tambah 2Y dari sistem pertidaksamaan berikut. Oke, baik. Yang pertama, ini ya. Nilai minimum berarti nanti yang terkecil. Dari 3X tambah 2Y. Berarti nilai fungsi tujuannya. Jadi Anda bisa tuliskan fx, y sama dengan ya, 3x tambah 2y. Boleh ya, seperti itu. Oke, nah sekarang sistem pertidaksamaannya ini berarti ada 1, 2, 3, ada 4 ya. Sistem pertidaksamaannya. Pertidaksamaannya ada 4. Oke, langsung aja yang pertama diapakan? Digambar dulu. Nah, ini langsung aja, sudah langsung ya. Oke, yang pertama kita gambar satu-satu ini. Berarti X-nya berapa? 6, betul. Nah, berarti ke sini. Y-nya berapa? 3. Dari mana 3? 6 dibagi 2. Ya, betul ya. Ya, kasih garis red. Inilah persamaan garis dari X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, ingat itu ya. Bahwa persamaan garis
selalu sama dengan apapun tanda baru tidak samaannya. Oke, lanjut. Lebih dari itu berarti daerah penyelesaiannya sebelah mana? Sebelah kanan. Kan gitu ya. Oke, berarti yang diarsir yang mana? Yang kiri. Karena kita sepakati bahwa daerah penyelesaian itu adalah daerah yang bersih. Nah, gitu. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, 2x tambah y lebih dari sama dengan 6. Berarti yang pertama, titik potong terhadap sebuah x berapa? 3. 6 dibagi 2. Nah, sini. Y-nya berapa? Y-nya 6. Ya, tarik garis, seret. Nah, kasih nama. Inilah persamaan dari 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, gitu ya. Lebih dari berarti daerahnya mana? Kanan. Berarti diarsir mana? Kiri. Ya, berarti ini. Diarsir ini ya. Oke. Ya, seperti itu. X lebih dari 0, berarti daerah penyelesaian sebelah kanan kan gitu. Berarti diarsir mana? Kiri. X sama dengan 0 kan ini ya. Oke, berarti yang diarsir ini. Oke. Ya, sudah mewakili. Y lebih dari 0 berarti atas penyelesaian. Yang diarsir berarti mana? Bawah. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, berarti penyelesaiannya mana? Nah, dibatasi oleh ini. Di sini ya, seret. Atas terus. Oleh ini. Terus ke sana. Berarti nanti arahnya ke arah sana ini. Set. Nah, gitu ya, semua daerah ini. Jadi di atas sumbu X, sebelah kanannya sumbu Y. Seperti itu ya. Nah, sehingga nanti yang diuji, titiknya mana yang diuji kemarin? Yang diuji kemarin titiknya berarti titik ini saja, titik-titik pojok. Berarti ini adalah 6,0, ini adalah 0,6. Ah, yang di sini berapa? Ini kita gunakan tadi substitusi eliminasi saja ya. Berarti kita bisa gunakan X tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian 2X ditambah Y sama dengan 6. Nah, kita cek di sini belum ada yang sama ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 1. Maka langkah awalnya disamakan dulu. Dikali berapa ini? Di atas kali 2, di bawah kali 1. Kalau kita akan menyamakan X-nya ya. Oke, kali 2 berarti 2X. Ditambah 4Y sama dengan 12. Di bawah berarti 2X. Ditambah Y sama dengan 6. Oke, sudah ada yang sama? Langsung aja. Tandanya sama, berarti di sini kurang. Berapa? 4 kurang 1, 3. Oke, 3Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6/3. Y sama dengan 2. Nah, gitu ya. Sekarang X-nya gimana? Substitusi aja. Substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan salah satunya aja. Misalnya apa? Di sini boleh ya. X tambah 2Y sama dengan 6. Masukkan aja. Berarti X tambah 2 kali 2 sama dengan 6. X tambah 4 sama dengan 6. Berarti X sama dengan 2. Dari mana 2? 6 kurang 4. Nah, selesai. Berarti titik potongnya berapa? 2,2. Ya, berarti di sini adalah 2,2. Nah, 3 titik inilah yang perlu kita substitusikan kemari untuk mendapatkan nilai minimumnya berapa. Oke, kita uji titik pojok ke fx, y sama dengan 3x tambah 2y. Ketiga titik tadi ya. Oke, yang pertama 6,0. Maka f 6,0 dimasukkan aja. X-nya 6, y-nya 0. Berarti hasilnya 18. Yang kedua 2,2. Maka f 2,2. X-nya diganti 2, y-nya diganti 2. 6 tambah 4, 10. 0,6. Maka f 0,6 sama dengan 3 kali 0 tambah 2 kali 6. Hasilnya 12. Nah, sekarang kita lihat yang paling kecil yang mana? Karena yang diminta adalah nilai minimum. Mana kecil? 10. Ya, inilah nilai minimumnya. Jadi nilai minimumnya adalah 10. Andaikan ditanyakan kapan terjadi nilai minimum, ya manakala X-nya 2, Y-nya 2. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke persoalan inti dari program linear, yaitu menyelesaikan permasalahan program linear. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal program linear adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya ya. Yang pertama, ubahlah soalnya ke dalam model matematika. Ya, model matematika itu nanti berisi pertidaksamaan.
dan sebagainya, ya gitu. Yang kedua, gambar daerah penyelesaiannya. Yang ketiga, tentukan titik-titik sudut himpunan penyelesaian. Kemudian, menentukan nilai optimumnya. Oke, contoh. Seorang pedagang sepatu merencanakan akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria untuk dijual. Harga beli sepasang sepatu pria 20.000 dan sepasang sepatu wanita 30.000. Modal yang tersedia 2.400.000. Keuntungan untuk sepasang sepatu pria 4.000 dan sepasang sepatu wanita 5.000. Buatlah model matematikanya. Yang kedua, gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, berapa pasang masing-masing jenis yang harus dibeli dan dijual agar diperoleh keuntungan maksimum. Ya, yang keempat, berapa keuntungan maksimumnya. Oke, baik. Nah, sebelum kita menjawab ini, langsung saja kita lihat di sini ya bahwa ada seorang pedagang. Apakah seorang pedagang ini bisa membeli barang sebanyak-banyaknya? Ya, ternyata tidak. Kenapa? Karena terbatas persoalan modal, kan gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua juga biasa terbatas persoalan tempat. Nah, itulah yang harus kita maksimalkan ya. Berapa yang harus kita beli agar keuntungan kita maksimum. Oke. Kita cek dulu ya. Yang pertama adalah modal. Nah, modal yang tersedia itu adalah 2.400.000. Berarti ini terkait dengan harga. Mana kita harganya? Oke, pria 20.000. Oke. Nah, pria ini kita misalkan aja dengan X boleh ya. Oke, berarti wanitanya apa? Wanitanya ini berarti dimisalkan dengan Y. Nah, gitu ya. Sepatu wanita 30.000. Berarti nanti model matematikanya gimana? Model matematikanya berarti iya. Berarti bisa nanti ada tulis gimana? 20.000 X ditambah dengan 30.000 Y harus kurang dari atau sama dengan 2.400.000. Oke, harus kurang dari ya. Kenapa? Karena modalnya hanya 2.400.000. Kalau sampai lebih ya berarti kita ngutang gitu ya. Nah, gitu. Kemudian akan membeli tidak lebih dari 100 pasang sepatu wanita dan pria. Berarti X tambah Y gitu ya. Itu tidak lebih berarti kurang dari atau sama dengan 100. Nah, kemudian apa lagi? Ya, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kita berbicara masalah sepatu. Kan tidak mungkin sepatu negatif kan gitu. Berapa jumlah sepatu pria yang dibeli? Negatif 5. Itu gimana itu? Ya nggak boleh ya. Jadi minimal lah dia 0. Kalau bilang sepatu pria yang dijual berapa? 0. Artinya tidak ada sepatu prianya ya gitu. Oke, kemudian yang terkait dengan keuntungan ini berarti fungsi tujuannya. Berarti nanti ada tuliskan fx, y itu sama dengan 4.000x ditambah dengan 5.000y. Oke, ini gambaran awal untuk kita membuat program linear ya, model matematikanya. Oke, langsung kita jawab ya. Kita buat yang lebih rapi lah. Kita misalkan sepatu pria X, sepatu wanita Y. Nah, boleh ya. Lanjut. Kemudian kita buat model matematikanya. Yang pertama fungsi kendala. Terkait dengan apa tadi ini? Jumlah yang akan kita beli. Ya, jumlah sepatu tidak boleh lebih dari 100. Yang kedua, adalah persamaan 1. Yang kedua, ini terkait dengan modal. Modal yang kita punyai tadi berapa? Nah, ini 2.400.000. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Ini bisa disederhanakan nah ini. Oh, bisa. Sederhanakan saja ini. Nah, dibagi berapa ini? Oke, dibagi 10.000. 10.000. 10.000. Ah, masih bisa kah? Oh, masih bisa. Dibagi 2 lagi ya. Ah, masih bisa. Dibagi 2 lagi. Berarti hasilnya apa? Oh, tunggu.
Oh, maaf, ini salah ya. Bukan 300.000, ini 30.000. Maaf. Ya, ini 20.000 X ditambah 30.000 Y. Bukan 300.000, maaf, salah. Oke. Berarti disederhanakan jadi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 240. Sudah tidak bisa disederhanakan ya? Oke. Anggap persamaan yang kedua. Oke, lanjut. X lebih dari sama dengan 0. Y juga lebih dari sama dengan 0. Karena kita berbicara tentang sepatu. Tidak mungkin sepatu negatif. Kemudian apa lagi? Fungsi tujuan atau bentuk objektif. Jadi fungsi tujuan dan bentuk objektif itu sama. Berarti fx, y sama dengan 4000x ditambah 5000y. Ini terkait dengan keuntungan. Ya, baik, inilah model matematikanya. Oke, baik, kita lanjut yang kedua, menggambar daerah penyelesaian. Bagaimana menggambar daerah penyelesaian? Nah, yang pertama kita buat garisnya seperti tadi ya. Nah, X, Y. Nah, sekarang begini. Nah, ini langsung aja ini. Ya, yang pertama tadi adalah apa tadi fungsi pertama? X tambah Y. Oke, coba kita kembali dulu ya. Oke, yang pertama tadi adalah terkait dengan banyaknya sepatu ya. Banyak sepatu yang dibeli tadi apa? X tambah Y kurang dari sama dengan 100. Nah, gitu kan. Yang kedua terkait dengan apa? Modal. Modal tadi adalah tuh. Oke, yang pertama tadi terkait dengan banyak sepatu ya, banyak sepatu yang dibeli. Yang kedua adalah terkait dengan modal yang dimiliki. Apa pertidaksamaannya tadi? Pertidaksamaan tadi adalah 2X, kita tulis kembali ya. Kurang dari sama dengan 240 agar mudah kita nanti menggambar. Kemudian yang ketiga, X lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, Y juga lebih dari sama dengan 0 karena kita berbicara tentang sepatu. Kemudian fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya apa? 4000X, ini keuntungan ya. 4000X ditambah dengan 5000. Oke, baik. Sekarang kalau kita menggambar yang pertama, berarti X-nya 100. Betul. Di sini berarti. Y-nya berapa? 100 juga. Di sini. Daerahnya mana? Daerahnya adalah kurang dari, berarti sebelah kiri. Yang diarsir berarti mana? Sebelah kanan. Kan gitu ya. Oke. Sip, seperti itu. Lanjut yang kedua. X-nya berapa? 120. 240 dibagi 2. 120. Berarti ini 120. Y-nya berapa? 240 dibagi 3. Berapa itu? 80. Oke, berarti di sini 80. Kurang dari berarti penyelesaiannya sebelah kiri ya. Kita pakai kiri kanan saja. Kiri. Berarti yang diarsir kanan. Karena kita sepakati daerah penyelesaian adalah yang bersih. Oke. Oke. Kemudian X lebih dari 0 berarti sebelah kanan. Berarti yang diarsir kiri. Oke. Y lebih dari 0 berarti mana? Atas atau bawah? Atas. Berarti yang diarsir adalah bawah. Oke, seperti itu berarti penyelesaiannya di sini. Ini 0,0, kemudian di sini adalah 100,0, betul? Di sini adalah 0,80. Kemudian di sini ini belum ditahu. Kalau kita ingin tahu berarti caranya gimana? Caranya eliminasi substitusi ya. Oke, eliminasi substitusi saja. Oke. Berarti di sini apa? X tambah Y sama dengan 100, kemudian 2X tambah 3Y sama dengan 240. Sudah ada yang sama atau belum? Belum ada yang sama ya. Oke, disamakan berarti di sini kali 2, di sini kali 1. Itu kalau kita samakan adalah X-nya. Ya gitu ya. Berarti kalau dikali 2 berarti gimana? Berarti 2X tambah 2Y itu sama dengan 200. Dikali 1 berarti 2X ditambah 3Y sama dengan 240. Langsung dikurang saja ini. Oke, habis ini berarti negatif Y sama dengan negatif 40.
berarti Y-nya sama dengan 40. Baik, X-nya gimana cara mendapatkannya? Substitusi saja ya. Jadi untuk Y sama dengan substitusi Y sama dengan 40 kemana? Nah, ke persamaan salah satu saja, misalnya kemari ya, bisa. Berarti X tambah Y itu sama dengan 100 ya, berarti X ditambah 40 sama dengan 100, berarti X nya berapa? 60. Nah, begitu ya. Oke, berarti titik potongnya adalah X nya 60, Y nya adalah 40. Nah, berarti di sini adalah 60,40 ya, seperti itu. Oke, baik. Lanjut, kalau kita ingin mencari nilai maksimum ya, maka kita substitusi saya titik-titik ini ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya kan ini 4000X ditambah 5000Y gitu ya. Oke, yang pertama titik 0,0, maka F 0,0 ganti aja X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan kemari ya, berarti hasilnya adalah 0. Yang kedua 100,0, maka F 100,0 4000 kali 100 ditambah 5000 kali 0, berarti berapa? 400.000. Yang ketiga 60,40, yang ini berarti 4000 kali 60 ditambah 5000 kali 40, tambahkan aja, berarti ini 240.000, ini 200, berarti hasilnya 440.000. Yang ketiga 0,80, maka F 0,80 sama dengan 4000 kali 0 ditambah 5000 kali 80 sama dengan 400.000. Nah, sekarang banyak sepatu yang harus dibeli itu berapa agar keuntungannya maksimum? Kita cek saja di sini. Yang paling besar mana penghasilannya? Ini 400, 440, 400. Berarti yang maksimum di sini. Nah, agar kita punya pendapatan maksimum, berarti yang harus dibeli adalah ini. 60,40, artinya apa? Sepatu pria 60, sepatu wanita 40. Nah, gitu ya. Oke. Keuntungan maksimumnya berarti berapa? Nah, keuntungan maksimumnya sudah kita tahu tadi ya. Keuntungan maksimumnya adalah 440.000. Oke, baik. Kita latihan dulu ya. Oke, nomor 1. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Harga tiket kelas utama 1.500.000 dan kelas ekonomi 1 juta. Pendapatan maksimum ketika pesawat penuh adalah, oke, baik. Coba kita analisa dulu ya untuk ajang-ajang Anda dalam mengerjakan nanti. Yang pertama apa? Kita misalkan dulu kelas utama ini X. Boleh ya? Berarti kelas ekonomi mana? Kelas ekonomi berarti Y. Ini berarti Y. Gitu. Sekarang kendalanya apa? Yang pertama tempat duduk. Ya, yang pertama tempat duduk. Berarti nanti yang pertama model matematika. Ya, di model matematika itu di fungsi kendala itu ya. Oke, maka cantumkan di sini. Yang pertama adalah X tambah Y harus kurang dari sama dengan 48. Kenapa? Karena banyak kursi ada 48. Kalau sampai penumpang kelas utama dan penumpang kelas ekonomi lebih dari 48, apa yang terjadi? Tidak dapat tempat duduk. Kan gitu ya. Tidak mungkin lah dia gantung, kan nggak mungkin. Gantung di sayap gitu kan. Mungkin. Sehingga bentuk model matematikanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 48. Itu yang pertama. Yang kedua apa lagi? Bagasi. Bagasi untuk kelas utama 60, kelas ekonomi 20. Maksimumnya harus 1440. Berarti yang kedua model matematikanya adalah 60X ditambah dengan 20Y itu harus kurang dari sama dengan 1440. Tidak boleh lebih. Kenapa kalau lebih? Kalau lebih bisa jadi keberatan pesawat dan bisa jatuh misalnya. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada. Tambahkanlah di sini X lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena ini manusia. Gitu kan, tidak mungkin negatif. Berapa kelas ekonomi? Negatif 2 orang. Kan nggak mungkin ya.
Yang keempat, Y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, kemudian apa lagi? Nah, terkait dengan pendapatan, maka itu adalah apa namanya? Fungsi tujuan atau fungsi objektif. Tulis saja, berarti fx, y sama dengan 1.500.000x 1.500.000x ditambah dengan 1.000.000 Y. Oke, baik, itulah bayang-bayang kita untuk mengerjakan soal ini. Jika masih ada kendala, boleh nanti komentar di kolom komentar ya. Oke, baik. Demikianlah materi kita hari ini tentang model matematika dan program linear, materi inti dari program linear. Jangan lupa, jika Anda merasa channel ini bermanfaat, diklik tombol like. Tolong komentar di kolom komentar untuk mendukung channel ini. Dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari kami. Oke, baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.